Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah 4 PBIA 1 ingin menjelaskan mengenai tutorial tugas akhir statistik mengenai uji normalitas, homogenitas, variabel data, regresi ganda. Pertama, mengenai uji normalitas, yaitu kita masuk ke aplikasi SPSS, kemudian data soal. Pertama, kita sudah menulis autentik dan konvensional seperti ini. Kemudian variabel view, kemudian desimalnya dibuat 0. Lalu soalnya, kemudian masuk ke data view, kemudian di copy paste data, lalu analyze. Ini datanya sudah dipaste, kemudian di aplikasi SPSS. Setelah sudah di SPSS ini, kita analyze, kemudian pilih non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu satu sampel KS seperti ini. Kemudian data dimasukkan ke tes variabel list. Lalu klik OK. Kemudian datanya sudah keluar. Ini kita copy paste ke bentuk Microsoft Word seperti sebentar ya. Nah, seperti ini. Data uji normalitas sudah jadi. Kemudian kita lanjut ke uji homogenitas. Selanjutnya, mengenai uji homogenitas ini menggunakan perbandingan. Data autentik dan konvensional dijadikan satu. Kalau sudah, kita ke variabel view. Kita edit bagian name, autentik diganti hasil, dan konvensional diganti dengan metode. Kalau sudah, kita kembali ke data view. Bagian data autentik menggunakan perbandingan 1, sedangkan konvensional menggunakan perbandingan 2. Kalau sudah, dianalyze. Lalu klik explore. Sorry guys, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Yang benar adalah klik deskriptif statistik, kemudian klik explore, hasil dimasukkan ke dependent list, dan metode dimasukkan ke faktor list. Lalu
klik plots dan checklist untransform. Sudah, kemudian klik continue, lalu oke. Sudah muncul datanya guys. Di sini kita copy bagian test of homogeneity of variance. Kemudian dipindah ke Word lagi. Sudah jadi. Yang ketiga yaitu analisis data regresi ganda. Di bagian name diganti X1, X2, dan Y. Lalu bagian label ditulis sosial media, nilai, dan prestasi statistik. Di bagian desimal tetap 0. Lalu kembali ke data view. Data yang ada di Word di copy di data view. Di copy dulu ya guys. Lalu setelah di copy, analyze, kemudian pilih regression, kemudian linear. Lalu data Y dipindah menjadi dependent dan X1, X2 ke independent. Lalu kita klik statistik, kemudian checklist deskriptif. Kemudian klik continue. Klik plot, lalu dependent dimasukkan ke Y dan Z receipt ke X. Ke X, checklist, bagian histogram dan normal seperti di layar. Kemudian klik continue, lalu oke. Yuk. Kemudian untuk hasil output yang di copy itu ada 4, yaitu correlation, model summary, ANOVA, dan koefisien. Kita copy dulu guys. Copy data 4 yang tadi, on proses. Ini penampakan data yang sudah di copy. Lalu kita kemudian akan membuat tentang analisis datanya. Terima kasih. Ini data yang sudah saya rapikan dari uji normalitas, kemudian uji homogenitas, kemudian hipotesis mengenai regresi dan variabel, dan yang keempat mengenai model summary. Yang pertama mengenai uji normalitas. Dari tabel di atas, uji normalitas ya guys. Di sini dari tabel di atas menunjukkan hasil analisis dari kedua variabel
nilai asim sig di atas menunjukkan 0,475 lebih besar dari 0,05, maka data distribusi tersebut normal. Kemudian berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh variabel intensitas authentic assessment NILSI ZKS nilai tipe guys ZKS sebesar 0,844 dengan asim sig 0,475. Dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut normal. Kemudian yang kedua yaitu uji homogenitas. Dari tabel di atas dapat diketahui nilai sig sebesar 0,685. Karena sig lebih besar dari 0,05, maka data disimpulkan bahwa kedua kelompok data mempunyai varian sama atau homogen. Angka Levene statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, maka semakin besar nilai homogenitasnya. Yang selanjutnya yaitu hipotesis mengenai regresi dua variabel. Dilihat dari signifikansi dari tabel di atas dapat diputuskan korelasinya, yaitu dilihat dari signifikansinya hubungan antara prestasi statistik dengan sosial media yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka ada korelasi. Yang kedua yaitu dilihat dari signifikansinya hubungan antara prestasi akademik dengan nilai yaitu 0,007 kurang dari 0,05, maka ada korelasi. Yang ketiga dilihat dari signifikansinya hubungan antara sosial media dengan nilai yaitu 0,007 kurang dari 0,05, maka ada korelasi. Yang terakhir yaitu model summary. Mengenai predictors atau konstan nilai sosial media atau dependent variable mengenai prestasi statistik. Tabel di atas menunjukkan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas atau predikator terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,796. Mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 79,6%, sedangkan 20,4% berarti kemampuan penelitian lebih besar dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian untuk data ANOVA, yaitu dari tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai besarnya dihitung adalah 23,411, sedangkan besar signifikansinya ANOVA yaitu 0,000 kurang dari 0,005. Dengan demikian HO ditolak dan HA diterima. Yang terakhir guys ternyata yaitu data koefisien. Dari tabel di atas menunjukkan variabel sosial media UJT sama dengan 4,946, sedangkan besar signifikansinya 0,000, jauh lebih kecil dari 0,5. Ini 0,05. Maaf guys, tipu. Salah ucap. Ini berarti ada pengaruh sosial media dengan prestasi. Begitu juga nilai UJT sama dengan 0,672, sedangkan besar signifikansinya 0,514. Jauh lebih besar dari 0,05. Ini berarti tidak ada pengaruh nilai dengan prestasi. Dari tabel koefisien dapat dianalisis, yaitu menunjukkan bahwa pengaruh prestasi belajar statistik dipengaruhi sosial media dan nilai dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 3,029 dikurangi 0,262 XI min X1 guys. X1 dikurangi 0 ditambah 0,015 X. Y adalah prestasi belajar statistik, sedangkan X1 adalah sosial media, X2 adalah nilai. Demikian penjelasan mengenai analisis data statistik untuk tugas akhir statistik.
Apabila ada salah-salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.